Selamat siang sahabat subscribe, jumpa lagi dengan saya bersama saya ya di channel saya Ajroil Creator. Kali ini saya akan membuat video berkaitan dengan wirausaha beternak kambing. Di samping saya telah mendatangi salah satu pelaku usaha dari budidaya kambing atau lebih tepatnya peternakan kambing yang sudah sukses ya, sudah sukses. Inilah dia Kang Angga. Selamat siang Kang Angga. Siang. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Habis Jumatan nih. Habis Jumatan. Sebelumnya saya mohon maaf mengganggu waktunya, mungkin Kang Angga banyak kegiatan-kegiatan ya setelah Jumatan ini. Tapi saya sangat penasaran karena sudah banyak tersiar kabar Kang Angga salah satu pelaku usaha dalam dunia beternak kambing yang memang sudah sukses gitu. Ya. Saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan ya. Intinya saya ingin mewawancarai Kang Angga, ingin berbagi pengalaman buat sahabat-sahabat subscribe di sana yang mungkin menjadi inspirasi lah buat mereka-mereka. Kang Angga ini masih muda dan sudah sukses sahabat, bisa jadi contoh figur untuk wirausaha di zaman sekarang yang memang sulit ya Kang Angga. Sulit untuk mencari peluang usaha apalagi terkait zaman Covid sekarang ini ya. Mungkin Kang Angga, pertanyaan pertama, dasar apa yang membawa Kang Angga ini terjun di dunia beternak kambing gitu? Dasarnya sebenarnya kalau kita perhatikan tadinya mau mengisi satu waktu luang gitu. Yang pertamanya sih sebenarnya bukan ternak domba. Jadi pertamanya itu beternaknya ayam. Oh iya. Ayamnya ayam hias waktu itu. Iya. Cuman waktu di ayam hias terjadi beberapa trouble atau terjadi kemunduran dikarenakan adanya penyakit wabah yang dalam 1 tahun itu pasti ada kalau di penyakit ayam gitu. Kalau di daerah kita identiknya dengan tetelo ya mungkin ya Kang Angga ya. Tetelo. Waktu itu saya dikasih ayam sama bos saya seharga 6 juta rupiah, 6 biji. Ayam impor semua, waktu mati. Tidak tertolong itu ayam gitu. Jadi kalau pengembangan dari kenapa dipilihnya budidaya atau beternak domba bukan ayam atau bukan ikan, salah satu faktornya adalah itu ya mungkin ya Kang Angga ya. Faktornya itu, dan kebetulan kalau di domba saya dulu pernah sebenarnya sekali. Tapi waktu itu saya mainnya di domba sayur. Sebelum ke ayam itu pernah nyoba di domba gitu. Oh, di domba berarti sayur. kalau begitu timbul pertanyaan dong Kang Angga. Jadi domba itu ya kalau dilihat dari cerita Kang Angga dulu pernah terjun ke dunia domba, tapi bukan domba, tapi di waktu itu domba sayur. Nah, berarti kan di sini ada jenis kan? Nah, jadi yang sekarang Kang Angga kembangkan ini jenisnya domba apa Kang Angga nih? Ini namanya domba tangkas atau dalam artian lain namanya domba Garut sebenarnya. Jadi di Garut ya. Ini Garut asli gitu kan, domba Garut. Di mana domba Garut itu ada yang dombanya sayur gitu, yang bobot aja gitu. Kebetulan saya ambil yang domba tangkasnya. Dimana kan sekarang kalau di daerah Jawa Barat udah identik yang namanya seni ketangkasan domba Garut itu sudah jadi budaya yang tidak terinikan gitu, sudah jadi budaya, benar-benar jadi budaya gitu. Nah, makanya lihat dari peluang tersebut, karena kalau dilihat ini salah satu peluang yang sangat bagus ya. Oh, iya. Karena kita bisa mengambil 3 keuntungan di sana. Yang pertama, kalau misalkan kita punya domba bagus, kasep yang disebut dengan reng-rengnya bagus, itu pasti mahal dombanya. Terus yang kedua, misal kalau dombanya misalkan ada istilah seni tangkasnya bagus, juga itu akan menjadi daya dorong harganya juga tinggi. Yang ketiga itu di daging. Otomatis kalau domba Garut mah tidak ada yang kecil biasanya. Kebanyakan sesek berarti ya. Kayak sesek bodinya gitu. Bodinya bagus lah. Terakhir kalau kita misalkan jelek-jelek amat itu, ininya nggak kasep, nggak reng-reng, nggak bagus, abennya nggak ini, tangkasnya kurang, ke daging. Larinya ke daging gitu. Jadi sama aja gitu. Kalau kita misalkan ternak domba sayur ya cuman kita ambil dari satu titik aja dari
dari daging gitu. Kalau ini kita bisa ambil 3 kesempatan. 3 kesempatan ya. Peluang yang sangat bagus ya Kang Angga. Terus yang berikutnya ya Kang Angga, waktu awal Kang Angga terjun di dunia ternak domba ini, modal berapa sih yang akan gelontorkan untuk awal waktu ingin terjun ke dunia domba ini? Kalau modal sebenarnya waktu awal pertama modal itu sebenarnya saya punya bos atau punya dundungan ya, dimana waktu itu memberikan satu modal untuk dombanya itu hampir sekitar 10 jutaan. Modal awal itu 10 juta ya Kang Angga ya. 10 juta itu dibelikan, kalau nggak salah saya ngambil pamijah atau domba besar untuk jantannya itu 4 juta. Untuk indukan khusus pejantannya, iya. Dan yang berarti yang diambil hanya spermanya aja ya, mungkin untuk pamacek kalau istilah Sundanya ya. Itu udah pamacek standar segitu harganya. Ya. Padahal itu kalau misalkan sekarang pamijah itu ada yang kisaran harga di 12 juta, di 15 juta wow, ada. Luar biasa ya. Dan karena awal ya waktu itu ya ngambilnya yang sederhana, yang gitu sedang ya. gitu. Sedang. Nah, ngomong-ngomong udah berapa lama sih Kang Angga menggeluti dunia peternak kambing ini? Kalau dihitung sampai sekarang itu sudah maju 3 tahun lebih sekarang. Iya. Hampir 3 tahun. Berarti sekarang 2020 akhir, awal 2017-an kemungkinan ya Kang Angga ya. Sampai saat ini selama 3 tahun ya Kang Angga, capaian apa yang telah Kang Angga raih gitu. Kalau dulu modal 10 juta dapat berapa ekor tuh ceritanya? Kalau dulu modal 10 itu dapat 4 ekor. 4 ekor. Nah, selama 3 tahun berjalan ke 4 ya, mungkin sekarang ya capaian apa yang telah dicapai itu sudah menjadi berapa ekor gitu ya? Karena kalau kita hitung-hitung gitu, karena kan modalnya itu bertahap gitu ya. Tidak Tapi sekali, kalau gitu tidak sekali, kita kan modal lagi karena kita diburu oleh apa namanya trennya gitu di domba tangkas gitu. Jadi harus memperbarui terus apa namanya update-annya gitu, keturunannya. Jadi dibikin beberapa lagi rancangan gitu supaya dapat hasil yang bagus. Kalau misalkan kita hitung, kalau dulu kita cuman punya 4 gitu, selama hampir 3 tahun ya sekitar ada sekarang di angka 70 sampai gila, luar biasa sahabat. 9 Bayangkan nih, dari 4 ekor nih, sekarang sudah mengembang positif 60 ya, yang positif 60 yang sudah terhitung ya, mungkin sampai 70-an ya, dalam tempo 3 tahun lebih. 3 tahun ya. Wow, luar biasa, super sekali. Itu ada modal di tengah waktu itu kan, kita beli lagi yang apa betinaan lagi gitu ya. Itu ada modal di tengah gitu. Jadi bukan mutlak yang dari 4-nya sebenarnya. Sebuah capaian yang luar biasa Kang Angga. Ada lagi di tengah gitu. Nah, untuk mengelola sekian banyak domba-domba yang Akang telah raih sekarang, yang telah Akang berdayakan sekarang, Akang mempunyai teknik bagaimana penerapan di lapangan? Apakah yang ke 60 domba itu Akang kelola sendiri, atau Akang punya karyawan khusus, atau memang punya teknik tersendiri lah untuk mengelola sekian banyak domba-domba itu gitu? Dari domba-domba yang banyaknya sekian itu memiliki beberapa teknik, terutama ada satu teknik mandiri, karena saya juga punya langsung di sini. Berarti Akang juga megang ya khusus? Megang khusus. Ada sekitar 14 sampai 15 ekor. Ada lagi yang memiliki kita mitra. Ya, kebanyakan bermitraan gitu ya. Kemitraan. Jadi di mitra itu ada 8 cabang. Berarti disebar Kang Angga ini. Boleh nih kapan-kapan kita ikut survei ke berbagai titik itu ya. Boleh Kang Angga ya. Bisa. Untuk kedepannya kita nanti sahabat akan ikut bersama Kang Angga untuk melihat di titik mana atau di mana saja domba-domba Kang Angga dimitrakan ya, sambil banyak belajar ke Kang Angga ya. Berarti teknik penerapan di sini tidak dikelola sendiri intinya ya. Tidak dikelola sendiri. Saya punya pegawai 1 orang yang membacking. Ya. Untuk mengantisipasi kesibukan, jadi tekniknya saya punya 1 pekerja yang khusus untuk membacking, dimana kalau pakan tidak ada gitu. Oh iya.
Nah, jadi seperti itu sahabat, Kang Angga ini masih muda, tidak malu dengan harus ngarit ya, kalau bahasa Sundanya, nggak ada gengsi untuk ngarit. Bayangkan sahabat, dari 4 ekor 3 tahun lebih sudah mencapai 60 sampai 70, itu positif real. Bisa diraih oleh Kang Angga. Bukan suatu bukan suatu usaha yang sifatnya lumayanan, tapi sudah besar, kalau menurut saya sudah sukses lah. Jadi mungkin wawancaranya cukup singkat Kang Angga ya. Dari ini saja saya sudah dapat menyimpulkan bahwa begitu potensialnya budidaya atau beternak kambing. Nah, mungkin bagi sahabat subscribe di luar sana ada yang minat ingin budidaya kambing nih, Kang Angga, persiapan apa nih yang mesti disiapkan untuk beternak kambing ini? Kalau mau awal beternak kambing, yang pertama kalau kita mau aman gitu, kita tanamin dulu rumput lah. Ya, berarti untuk modal awal itu harus menanam rumput. Iya. Iya. Setelah rumput baru kandang, nanti setelah kandang baru ke bibit gitu. Ya, kalau udah ada rumput sudah siap, siap. Kandang siap. Dibuat, kambing dapat diadakan dengan tempo singkat ya kan? Singkat ya. Ya, seperti itu. Nah, kalau mungkin ada sahabat nih ingin berpartner dengan Akang siap nggak? Atau ingin ada sahabat subscribe di sana yang butuh kontak Akang untuk ingin ngobrol banyak, atau mungkin ada job buat Akang untuk pembelian kambing atau penjualan, berarti Akang gimana, sudah siap atau gimana nih? Udah siap, udah ada nomor teleponnya, ada. Kalau misalkan konsultasi, ada mitra lagi kan, mitra itu sambil dibimbing gitu. Dimana sekarang sudah ada hampir 3 mitra baru lah yang sudah ikut join gitu, dimana kita sharing sebenarnya gitu. Sharing pengalaman aja gitu, gimana cara beternak domba gitu, karena setiap orang pasti memiliki pemikiran masing-masing. Beda-beda ya. Termasuk market, berarti Akang sudah siap untuk marketingnya. Sudah siap ya. Sudah ada. Nih ngomong-ngomong nih ya Kang Angga, mohon maaf kalau boleh nih bocoran untuk profit nih, gimana nih untuk profit? Soalnya ya kalau dilihat sudah tahu sih, sudah positif dari 3 tahun kemudian berkembang sampai 60 sampai 70. Tapi kalau ditarik harian itu udah jatuhnya berapa, atau ada teknik menghitung tersendiri atau gimana? Bocoran lah sedikit buat pemirsa untuk memotivasi bahwa wah benar nih bisa dijadikan andalan untuk di dapur, budidaya domba juga, beternak domba juga gitu. Enggak sebatas wah gengsi itu domba apaan, tapi melihat, kalau boleh nih bocorannya, mohon maaf sekali nih ya Kang Angga, untuk bocorannya mungkin berapa ya, kisaran berapa? Kalau di domba tangkas, khususnya saya yang sudah dialamin di domba tangkas itu, untuk 1 ekor itu dalam waktu mungkin 1 tahun ya, karena saya kalau berpikiran di sini realnya itu 1 tahun itu beranak cuma 1 kali gitu. Dimana dalam 1 ekor itu paling minimal uang 3 juta sampai 2 juta itu udah pasti masuk. Wow, udah pasti masuk. Bahkan kalau di domba tangkas itu, kalau kita lagi hokinya bagus, beranak misalkan jantan semua, 2 aja beranak jantan itu. Yang pengalaman saya dari 2 betina itu bisa mencapai 10 juta untuk keuntungannya gitu. Penjualan anak dari umur 3 bulan. Itu kalau misalkan domba tangkas itu enaknya di situ. Kalau kita ke domba sayur, kalau kita ke domba sayur palingan jantan itu ya 1,5 juta gitu. Kalau ini kan bisa sampai 4 juta. Berlipat-lipat malah ya. Tergantung bahan yang kita punya gitu, terus pamijahnya yang super, sudah dipastikan hasil anaknya nanti bagus, dan dipastikan untuk keuntungan atau daya jual anaknya tersebut juga bagus gitu. Jadi kalau dari domba tangkas ini, kalau disimpulkan ke rupiah ya Kang Angga, yang disimpulkan ke rupiah, berbicara ditarik lagi ke harian, jatuhnya ada kemungkinan dapat berapa nih sehari? Kalau dijatuh ke harian gitu, mungkin di 15.000 atau 10.000 per ekor itu bisa masuk. Wah, sebenarnya. Luar biasa ya. Luar biasa. Kita hitung cepat ya sahabat. 10.000 aja yang mudah menghitung ya. 10.000. Kang Angga sekarang punya 700 bray sehari, bayangkan. Apa nggak tertarik tuh? 700. Oke, punya kan? Mungkin seperti itu ya sahabat.
terakhir Kang Angga, mungkin ada kata-kata buat sahabat subscribe di sana untuk memotivasi dari pribadi Kang Angga lah sebagai seorang pelaku wirausaha yang telah sukses. Mudah-mudahan bisa sahabat subscribe yang lain menjadi motivasi gitu. Mungkin kata-kata dari Kang Angga ya, apa yang akan disampaikan oleh Kang Angga. Ya, kalau dalam usaha dan dalam menatapi kehidupan sebenarnya yang paling utama itu tidak gengsi sebenarnya. Ya. Itu kunci utama, nggak gengsi. Kalau misalkan kita sudah nggak gengsi dan misalkan kita bermimpinya tinggi, insya Allah dengan kekuatan doa dan usaha itu pasti tercapai gitu. Ya itulah. Oke, untuk sahabat-sahabat subscribe di sana, khususnya untuk kalangan kaula muda, menurut pepatah Kang Angga ya di sini, yang pertama hilangkan gengsi ya Kang Angga, yang seperti itu ya. Itulah kunci utama dari sebuah usaha, tidak ada gengsi, dan juga yang kedua adalah bekerja keras dengan positif ya, mimpi yang tinggi ya. Mungkin sahabat, sampai di sini perjumpaan kita, jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih Kang Angga, mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih sekali. Nanti kapan-kapan kita jumpa lagi dengan tema yang lainnya. Sekaligus saya ingin mereview kanang-kanang Kang Angga yang menyebar di berbagai titik. Terima kasih, sampai jumpa, semangat terus.